Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Firda sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen dan Audit Lingkungan kelas A dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diasti Gina Nashwa, Aurora Hartuas Naifasyah, Nur Maulidiah Mardiansyah, dan saya sendiri Senja Dwi Kaisya Putri. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas bagaimana PT Wika mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan khususnya melalui pendekatan Environmental, Social, and Governance atau yang biasa kita kenal dengan ESG. Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada publik, tetapi juga menunjukkan bagaimana PT Wika bertransformasi dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, keadilan sosial, serta tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Kami memilih untuk mereview Sustainability Report dari PT Wijaya Karya Persero Terbuka atau dikenal sebagai Wika. PT Wika adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur dan telah menjadi salah satu BUMN terdepan di Indonesia. Sejak didirikan pada tanggal 11 Maret 1960, PT Wika terus berkembang dan sekarang memiliki beberapa lini bisnis utama seperti infrastruktur dan gedung, energi dan industrial plant, industri, realty dan properti, serta investasi. PT Wika memiliki beberapa anak perusahaan seperti Wika Beton, Wika Industri dan Konstruksi, dan Wika Realty. Perusahaan ini juga aktif menjalin kerjasama di tingkat nasional maupun internasional untuk mendukung visinya menjadi perusahaan EPC atau Engineering, Procurement, and Construction, dan investasi terdepan yang berkelanjutan. Untuk saat ini, kepemilikan saham PT Wika terdiri dari 65,05% oleh pemerintah Republik Indonesia dan 34,95% oleh publik. Terkait kinerja lingkungan, PT Wika mengikuti ketentuan PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari peringkat emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Tetapi dalam laporan keberlanjutan terbaru di tahun 2024 tidak disebutkan secara eksplisit peringkat proper yang diperoleh oleh PT Wika ini. Perlu diketahui bahwa proper dilakukan per unit usaha atau lokasi proyek, bukan hanya per perusahaan secara keseluruhan. Jadi satu anak perusahaan bisa mempunyai beberapa warna proper tergantung lokasi operasinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang berbagai inisiatif PT Wijaya Karya, terutama dalam pilar lingkungan yang telah dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun terakhir, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Untuk tahun 2022, menjadi fondasi awal yang sangat penting bagi PT Wika dalam memperkuat kontribusinya terhadap lingkungan. Fokus pada tahun ini terlihat dari sejumlah proyek besar yang mengedepankan efisiensi energi dan konstruksi ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah keterlibatan PT Wika dalam pembangunan Jakarta International Stadium yang dirancang dengan pendekatan green building. Selain itu, PT Wika juga aktif dalam proyek pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD Ambon 25 MW, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG Borang 2 x 30 MW di Sumatera Selatan, dan pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Marine Fuel Oil atau MFO 50 MW di Pesanggaran, Bali. Tidak hanya itu, PT Wika juga mulai memperluas pemanfaatan energi terbarukan, seperti pemasangan panel surya di Wika Tower 2 sebagai bentuk komitmen pengurangan emisi karbon di kantor pusatnya. Tahun 2022 ini juga ditandai dengan keterlibatan PT Wika dalam proyek PLTS Terapung Cirata dan PLTA Pausangan yang menjadi simbol langkah awal maju menuju pembangunan rendah karbon. Masuk ke tahun 2023, pendekatan PT Wika dalam pilar lingkungan menjadi semakin kuat dan lebih komprehensif. Fokus pada tahun ini bergeser ke arah penguatan teknologi perencanaan dan konservasi lingkungan di berbagai jenis proyek. Salah satu inisiatif menonjol yaitu penggunaan Building Information Modeling atau BIM, 6D dan CFD Simulation dalam pembangunan Istana Presiden IKN yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan material sekaligus menjaga efisiensi energi. Selain itu, PT Wika juga terlibat dalam rehabilitasi Pantai Lok Semawe melalui penanaman mangrove dan penggunaan sistem struktur pemecah gelombang serta proyek pengamanan bawah laut di PLTU Tanjung Jati B. Di sisi konservasi air,
PT Wika menerapkan sistem pengendalian air limbah dan pengolahan domestik. Sedangkan pemasangan solar cell di gedung Wika Tower 2 juga terus dilanjutkan sebagai bagian dari operasional ramah lingkungan. Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa PT Wika tidak hanya membangun fisik proyek, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan ekosistem sekitar. Kemudian pada tahun 2024, arah kebijakan lingkungan PT Wika semakin berfokus pada aksi nyata yang berdampak sosial dan mendukung program dekarbonisasi nasional. Salah satu kegiatan unggulannya yaitu pemasangan mesin reverse osmosis di daerah dengan akses air terbatas seperti Gunung Kidul. PT Wika juga bekerja sama dalam pengolahan sampah bersama BUMN di 3 desa di Sulawesi Utara. Proyek ini bukan hanya soal pengelolaan sampah, tapi juga pemberdayaan masyarakat desa untuk menjaga lingkungannya. Puncaknya, sebagai bagian dari komitmen terhadap isu iklim, PT Wika mengadakan penanaman 10.000 pohon di seluruh Indonesia. Kegiatan ini didukung oleh pembentukan tim khusus dan pendamping ahli dalam menyusun inventarisasi emisi GRK yang menjadi dasar untuk perhitungan emisi dan strategi net zero emission. Jadi, jika kita lihat secara keseluruhan, PT Wika ini secara konsisten menunjukkan peningkatan pendekatan dari tahun ke tahun, dimulai dari pembangunan konsep hijau di tahun 2022, kemudian diperkuat dengan teknologi dan konservasi fisik di tahun 2023, hingga dampak langsung ke masyarakat dan fokus pada dekarbonisasi di tahun 2024. Hal ini mencerminkan transformasi PT Wika dalam menempatkan keberlanjutan bukan hanya sebagai komitmen formal, tetapi juga praktik nyata dalam setiap lini bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kinerja lingkungan hidup PT Wijaya Karya tahun 2022 hingga 2024. Dimulai dari tahun 2022, Wika menunjukkan langkah awal yang kuat dalam pengelolaan lingkungan. Secara umum, perusahaan mengalokasikan 45 juta untuk pemulihan dampak lingkungan. Namun, realisasinya justru jauh lebih besar, yakni mencapai hampir 2 miliar. Hal ini mencerminkan respon yang nyata terhadap kebutuhan lingkungan di lapangan. Dari aspek material, Wika mulai menerapkan penggunaan material ramah lingkungan seperti refrigeran non-CFC, lampu bebas merkuri, serta bahan bangunan bersertifikasi. Di kantor pusat, pemanfaatan energi terbarukan juga sudah dimulai melalui pemasangan PLTS di Wika Tower 2. Dari sisi energi, efisiensi sudah menjadi fokus utama. Wika mematikan lampu dan alat elektronik setelah jam kerja, menggunakan virtual meeting untuk mengurangi konsumsi BBM, serta menerapkan AC inverter, sensor gerak, dan lift mode sleeping. Hasilnya, efisiensi energi listrik mencapai lebih dari 34.000 gigajoule, jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya. Konsumsi listrik pun berhasil ditekan menjadi hingga 14 kWh per meter persegi per bulan. Untuk air, penghematan dilakukan melalui daur ulang air limbah untuk flushing toilet dan penyiraman tanaman, serta pemasangan sensor otomatis pada keran dan urinal. Target 4.320 liter per orang per bulan berhasil ditekan menjadi 2.426 liter atau sekitar 44% efisiensi. Dari sisi keanekaragaman hayati, meski Wika tidak beroperasi di kawasan konservasi, perusahaan tetap menanam hampir 80.000 pohon melalui program Wika Hijau. Emisi gas rumah kaca juga menjadi perhatian. Wika berhasil mengurangi emisi Scope 2 sebanyak 10.747 ton karbon dioksida ekivalen dengan cara efisiensi dan penggunaan energi terbarukan. Untuk limbah, baik B3 maupun non-B3, semuanya dikelola dengan prinsip 3R dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Bahkan, air hasil IPAL dimanfaatkan kembali dengan volume daur ulang mencapai 4.436 meter kubik. Tahun 2023 menjadi periode di mana Wika mulai melakukan integrasi ESG secara lebih strategis. Di aspek umum, anggaran lingkungan yang dialokasikan mencapai 1,93 miliar dan mendukung berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. Material yang digunakan mencakup produk hijau seperti green concrete yang rendah karbon, serta pemanfaatan kendaraan listrik dan PLTS sebagai bagian dari operasional ramah lingkungan. Dari segi energi, Wika berhasil memangkas konsumsi BBM hingga 26%, melewati target yang hanya 5%. Pemanfaatan panel surya mencapai 26.216 kWh, serta intensitas energi listrik juga turun 7,8%.
Untuk air, target penghematan sebesar 2.200 liter per orang per bulan tercapai secara signifikan. Hanya digunakan sekitar 410 liter per orang, artinya terjadi penghematan hingga 81,4%. Di aspek keanekaragaman hayati, Wika membangun jembatan hewan di Tol 3B untuk melindungi orangutan dan menanam 7.700 pohon untuk menyerap karbon. Untuk emisi, intensitas gas rumah kaca turun menjadi 0,491 ton karbon dioksida ekivalen, sebagian besar berkat efisiensi energi dan proyek-proyek ramah lingkungan seperti Wika Satrian yang mampu mengurangi karbon sekitar 97 hingga 776 ton karbon dioksida per tahun. Dalam hal pengelolaan limbah, Wika masih menjalankan sistem 3R. Meski tercatat 11 kejadian tumpahan minyak, namun semuanya berhasil ditangani tanpa dampak lingkungan yang berarti. Limbah non-B3 juga didaur ulang melalui sistem IPAL dan STP. Pada tahun 2024, Wika semakin memperdalam integrasi keberlanjutan dalam kegiatan operasional. Anggaran lingkungan kembali naik menjadi 1,97 miliar, sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pencegahan dan pemulihan dampak operasional. Material ramah lingkungan tetap menjadi standar, dengan penggunaan green concentrate, motor listrik, dan sistem paperless di kantor pusat. Semua bahan bersertifikasi hijau. Energi yang digunakan mencakup panel surya dengan produksi 25.756 kWh, konsumsi BBM turun menjadi 388.130 gigajoule, juga intensitas energi menurun drastis dari 7,01 gigajoule per ton menjadi hanya 4,2 gigajoule per ton. Dalam pengelolaan air, efisiensi masih terus ditingkatkan. Target 1.500 liter per orang per bulan tercapai sebagian dengan realisasi penggunaan sebesar 936,93 liter atau sekitar 38% efisiensi. Penghematan ini didukung daur ulang STP dan kampanye hemat air. Keanekaragaman hayati terus dijaga melalui penanaman lebih dari 10.000 pohon, pembangunan jembatan satwa lanjutan, dan penyusunan kebijakan biodiversitas untuk implementasi 2025. Emisi gas rumah kaca terus ditekan dari 0,491 ton mencapai hanya 0,314 ton karbon dioksida ekivalen. Proyek ramah lingkungan seperti penggunaan motor listrik, panel surya, dan pelarangan penebangan pohon di luar zona proyek turut berkontribusi. Limbah dikelola ketat dengan prinsip 3R dan pemantauan rutin kualitas efluen. Tidak ada kejadian pencemaran limbah sepanjang tahun 2024, sehingga menunjukkan sistem pengelolaan limbah yang semakin solid. Apabila dibandingkan secara keseluruhan dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat tren yang sangat positif. Alokasi dan realisasi anggaran lingkungan terus meningkat, menandakan keseriusan Wika dalam mendukung program lingkungan. Material dan energi makin ramah lingkungan dengan adopsi teknologi seperti panel surya, kendaraan listrik, dan digitalisasi sistem kerja. Efisiensi energi juga terus membaik dari penghematan 25% konsumsi BBM di tahun 2022 menjadi 26% di tahun 2023 dan penurunan intensitas energi hingga 4,2 gigajoule per ton pada tahun 2024. Penggunaan air juga semakin hemat dari tahun ke tahun dengan pendekatan teknologi dan kampanye internal yang efektif. Emisi gas rumah kaca juga turun signifikan dari tahun ke tahun mendekati target net zero pada tahun 2030. Pengelolaan limbah juga semakin tertib dan tidak ada insiden besar di tahun 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Wika tidak hanya mempertahankan komitmen keberlanjutan, tetapi juga terus memperbaiki performa lingkungan tahun demi tahun dengan pendekatan yang makin sistematis dan strategis. Selanjutnya, untuk implementasi dan komitmen ESG pada tahun 2022, Wika menerapkan komitmen ESG untuk pertumbuhan keberlanjutan dan meningkatkan nilai bersama atau CSV, di mana di bidang ekonomi, pendapatan basic mendapatkan peningkatan 22% dan laba usaha naik sebesar 30%. Dalam aspek lingkungan, biaya perlindungan lingkungan mencapai 1,99 miliar rupiah dengan pengelolaan energi air, emisi, dan limbah yang efisien. Lalu pada bidang sosial sendiri, Wika tidak mengalami kematian atau penyakit akibat kerja dan mengalokasikan 31,5 miliar rupiah untuk pengembangan usaha mikro dan kecil serta memberikan beasiswa kepada 357 siswa. Lalu implementasi dan komitmen ESG pada tahun 2023,
PT Wika mulai mengembangkan strategi keberlanjutan dengan mengintegrasikan ESG ke dalam proses bisnis, di mana perseroan membentuk fungsi ESG di bawah Departemen Strategi Bisnis dan mengembangkan dasar panduan ESG yang mencakup isu keberlanjutan pada bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola. Lalu untuk implementasi dan komitmen ESG pada tahun 2024, Wika menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan dengan fokus pada energi terbarukan dan solusi rendah karbon, termasuk pemasangan panel surya dan penggunaan motor listrik di proyek. Pada bidang lingkungan sendiri, Wika berhasil menghemat penggunaan kertas dan air bersih, serta mengurangi intensitas konsumsi listrik. Sehingga dari tahun 2002 hingga 2024, Wika semakin memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan dengan mengintegrasikan prinsip ESG dalam seluruh aspek operasional perusahaan, di mana pada tahun 2022 sebagai titik awal, Wika sebagai aspek utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pengelolaan lingkungan. Lalu pada tahun 2003 sebagai penguatan strategi dengan mulai mengembangkan dan mengimplementasikan strategi keberlanjutan yang lebih struktur dan peningkatan kesadaran ESG di seluruh organisasinya. Lalu sebagai aksi nyatanya pada tahun 2024, perusahaan semakin menekankan transisi ke energi terbarukan, solusi rendah karbon, serta pengelolaan bahan ramah lingkungan sekaligus memperkuat tata kelola dan program CSR untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, Wika menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuan keberlanjutan baik secara sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Standar ISO 14001 pada tahun 2015, ISO 14001 digunakan sebagai standar untuk mengelola dampak lingkungan dari aktivitas secara sistematif, pengurangan resiko, peningkatan kinerja, serta memenuhi kewajiban kepatuhan dan keberlanjutan, serta dapat digunakan sebagai landasan untuk ESG dan SDGs pada bidang lingkungan. Pada ISO 14001 terdapat 10 klausul utama, yaitu yang pertama konteks organisasi, 2 kepemimpinan, 3 perencanaan, 4 dukungan, 5 operasional, 6 evaluasi kerja, 7 peningkatan, 8 dokumentasi dan kepatuhan, 9 komunikasi, 10 audit dan tinjauan manajemen, di mana Wika telah mengimplementasikan ESG sejalan dengan standar ISO 14001-2015, mulai dari perencanaan, kontrol, operasional, evaluasi kerja hingga peningkatan berkelanjutan, di mana dapat dijelaskan pada berikut ini. Pada tahun 2022, Environmental Policy ditetapkan dengan kebijakan keberlanjutan, Roadmap ESG 2022 hingga 2026, dan integrasi prinsip Creating Self-Value atau KSV. Lalu untuk planningnya, Wika merumuskan resiko dan peluang terkait lingkungan, menetapkan aspek dan dampak lingkungan yang signifikan, serta memastikan kepatuhan hukum. Lalu untuk supportnya, Wika menyediakan sumber daya yang memadai dan kompeten melalui pelatihan K3 dan lingkungan, serta menjamin komunikasi internal dan eksternal yang efektif. Lalu untuk operation, Wika mengendalikan operasional dengan melalui penerapan SOP lingkungan, pengolahan limbah B3 dan non-3 dan non-B3, instalasi IPAL, penggunaan energi terbarukan, serta penerapan materi bangunan ramah lingkungan, di mana Wika menerapkan stop work action sebagai bentuk pengendalian risiko lingkungan dan keselamatan secara langsung. Lalu untuk performance evaluation dilaksanakan melalui pemantauan indikator lingkungan seperti konsumsi energi, air, dan emisi GRK, serta pelaporan kinerja secara berkala. Untuk implementasinya sendiri, diwujudkan melalui sistem tindak lanjut terhadap hasil audit dan evaluasi, termasuk koreksi dan ketidaksesuaian, dan peningkatan keberlanjutan terhadap sistem dan kebijakan lingkungan. Lalu pada tahun 2003, pada elemen environmental policy, Wika menyampaikan komitmen terhadap prinsip environmental, sosial, dan governance atau ESG dengan menyusun kebijakan keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan hidup. Lalu untuk planningnya, Wika melakukan identifikasi aspek dan dampak lingkungan dalam proyek-proyek konstruksinya. Lalu untuk supportnya, Wika menetapkan target-target lingkungan seperti pengurangan emisi GRK dan pengelolaan limbah konstruksi disertai dengan indikator kinerja atau KPI dan progres tahunan. Untuk operasinya sendiri, Wika melaporkan implementasi sistem manajemen lingkungan atau SML di proyek-proyek besarnya dengan
Di dalamnya terdapat prosedur pengolahan limbah, air limbah, dan bahan kimia berbahaya dengan prinsip eco-efisiensi. Lalu untuk performance evaluation-nya, Wika memantau emisi, penggunaan air, konsumsi energi, dan produksi limbah secara berkala yang dinyatakan dalam beberapa proyek telah melalui audit lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Lalu untuk improvement-nya atau peningkatannya, Wika menyatakan komitmen pada continual improvement dengan pembelajaran dari hasil audit, laporan lingkungan, dan umpan balik stakeholder sehingga dapat mengembangkan proyek berkonsep green infrastruktur sebagai bagian dari upaya perbaikan keberlanjutan. Lalu korelasi dengan ISO 14001-2016 pada tahun 2004 pada elemen environmental policy, Wika telah memiliki kebijakan ESG resmi sejak 2003 yang mencakup komitmen lingkungan. Lalu untuk planningnya, Wika menetapkan resiko perubahan iklim, menyusun roadmap net zero emission atau NZI, dan white paper karbon. Lalu untuk supportnya, ESG dikawal langsung oleh direksi dengan struktur koordinatif dari ESG Steering Committee hingga implementator. Lalu untuk operasionnya sendiri, penggunaan panel surya, pengelolaan limbah, larangan penebangan pohon, serta sistem monitoring limbah dan energi. Lalu untuk performance evaluation-nya dilakukan pemantauan melalui SIC dashboard, pelaporan ke S&P Global, ASRRAT, dan pelibatan pihak eksternal maupun internal dalam validasinya. Lalu untuk improvement-nya, Wika menetapkan ESG sebagai KPI kolegial dan menyelenggarakan workshop ESG rutin untuk evaluasi dan peningkatan keberlanjutan. Sebagai perbandingan, dari tahun 2022 hingga 2024, penerapan ISO 14001 di Wika menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi struktur, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana pada tahun 2022 menekankan perencanaan awal dan dasar-dasar pengelolaan lingkungan, dan pada tahun 2003 memperkuat integrasi ESG dan dalam proyek dengan indikator kinerja. Lalu pada tahun 2024 menampilkan pendekatan yang lebih strategis dan terstruktur dengan dukungan penuh dari direksi, sistem monitoring digital, serta penetapan ESG sebagai indikator kinerja utama. Di mana dengan ESG sebagai indikator kinerja utama, Wika terus berinovasi dapat dalam menciptakan infrastruktur hijau dan pemberian dampak sosial positif, sehingga dapat menegaskan sistem manajemen lingkungan di Wika berkembang secara progresif dan berkelanjutan. Oke, nama saya Aurora Hartias Naifasya dengan NRP 50142212. Di sini saya akan menjelaskan PDCA dan juga pengimplementasiannya pada perusahaan ini. Sebenarnya PDCA sendiri itu apa sih? PDCA adalah Plan Do Check Act, yakni suatu metode manajemen siklus berkelanjutan yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen termasuk dalam penerapan standar seperti ISO 1400. Nah, implementasi PDCA pada tahun 2022 di perusahaan Wika ini dapat dilihat pada layar. Di sini di layar tertera plannya dari perumusan roadmap berkelanjutan, pemetaan risiko dan peluang lingkungan, penetapan target efisiensi, penyusunan program TJSL sampai dengan benchmarking yang dapat dilihat pada layar. Kemudian di sini ada DO pada tahun 2022, mulai dari instalasi PLTS, pelaksanaan program konservasi lingkungan, edukasi dan pelatihan lingkungan, pelaksanaan audit internal ISO 1400, dan pengoperasian IPAL seperti yang tertera pada layar. Kemudian kita lanjut pada cek di tahun 2022, mulai dari pemantauan intensitas energi dan air yang digunakan per bulan, sampai dengan audit sistem manajemen, seperti yang dapat tertera di layar. Kemudian di sana ada X-nya, di mana perusahaan akan penguatan sistem pelaporan dan pelacakan kinerja berkelanjutan, revisi target, penyempurnaan SOP, penyesuaian strategi roadmap ESG, sampai penguatan kebijakan stop work action, seperti yang tertera pada layar. Kemudian di sini kita lanjut implementasi PDCA
perusahaan Wika pada tahun 2022, plannya mulai dari mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, menurunkan volume limbah B3, konservasi air, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, identifikasi aspek, penilaian dampak lingkungan melalui AMDAL dan UKLUPL, integrasi prinsip green construction, sampai dengan rencana penggunaan material ramah lingkungan dan juga efisien. Kemudian di layar kita juga dapat melihat pada tahun 2023, di mana beberapa proyek Wika telah bersertifikasi ISO 1400, penerapan prosedur SML, sampai dengan sosialisasi nilai keberlanjutan di setiap lini unit kerja yang mana dapat dilihat pada layar. Kemudian di sini ada cek pada tahun 2023, mulai dari monitoring dan pengukuran emisi karbon, monitoring dan pengukuran penggunaan air, volume limbah dicatat dan dievaluasi tiap periode, audit K3L dilakukan rutin oleh internal Wika dan pihak independen, evaluasi kepatuhan terhadap regulasi KLHK, laporan kerja disusun melalui sustainability report berbasis GRI standar, sampai laporan kinerja disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan. Kemudian lanjut pada mulai dari peningkatan sistem dan proyek melalui pembelajaran dari hasil audit, penyesuaian metode kerja agar lebih efisien, penggunaan teknologi prefabrication dan modular construction, rencana pengembangan proyek berstandar green building, sampai dengan peningkatan integrasi ESG dalam penilaian proyek dan investasi. Kemudian kita lanjut pada tahun 2024 atau yang terbaru. Di sini plan dapat terlihat pada layar, mulai dari Wika menyusun kebijakan ESG, membuat ESG roadmap jangka panjang, melakukan pemetaan risiko perubahan iklim, menyusun white paper carbon, baseline emisi dan strategi net zero emission, menentukan indikator kinerja lingkungan. Lanjut kita ke mulai dari melaksanakan program nyata, mengembangkan produk konstruksi hijau, menyediakan pelatihan ESG dan K3 untuk semua karyawan di setiap level, dan menjalankan program CSN. Kemudian kita lanjut ke cek di tahun 2024, di mana Wika mengembangkan dan menggunakan ESG dashboard untuk memantau kinerja lingkungan dan sosial, evaluasi ESG dilaksanakan rutin, dan melaporkan hasilnya ke pemangku kepentingan seperti yang dapat dilihat pada layar. Kemudian juga ada dari Wika melakukan evaluasi internal ESG, penguatan struktur ESG, sampai workshop ESG dan expert talk. Nah, kalau jika dilakukan perbandingan, di sini dapat dilihat selama tahun 2022 hingga tahun 2024, implementasi PDCA di Wika menunjukkan perkembangan yang konsisten dan progresif. Tahun 2022 merupakan tahap penguatan fondasi dengan perencanaan strategis dan pelaksanaan audit. Tahun 2023, buat sistem manajemen dan efisiensi operasional dengan integrasi ESG lebih menyeluruh. Sementara itu, pada tahun 2024, pendekatan Wika semakin strategis dan futuristik dengan pengembangan roadmap hingga 2060, digitalisasi pemantauan melalui ESG dashboard, serta penekanan pada budaya berkelanjutan dan inovasi teknologi jalan. Hal ini mencerminkan peningkatan kedewasaan sistem keberlanjutan secara menyeluruh. Kemudian kita lanjut pada nilai ESG. Jadi di sini kami mengambil dari sumbernya itu Sustainalytics, di mana PT Wijaya Karya Persero Tbk atau PT Wika mendapat nilai 33,5, di mana hal itu menunjukkan berada pada rentang high risk. Sebelum itu kita bakal cari tahu dulu nih sebenarnya nilai ESG itu apa sih? Nilai ESG itu merujuk pada 3 faktor sentral, di mana environmental, social, dan juga governance. Di mana 3 faktor itu merupakan sentral pengukuran dampak keberlanjutan dan etika dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Nah, penilaian ESG ini merupakan salah satu bagian penting dalam menilai implementasi praktik ESG di perusahaan. Oleh karena itu, BEI atau Bursa Efek Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong investasi berkelanjutan jangka panjang dan meningkatkan praktik ESG di pasar modal Indonesia dengan cara bekerja sama dengan pihak lain. Di sini, karena kami mengambilnya dari Sustainalytics, maka rentangnya berada pada
tentang yang dapat dilihat pada layar, yang mana kategorinya ada 5, negligible, low, medium, high, dan juga severe, dengan keterangan yang dapat dilihat pada. Nah, di sini kesimpulan yang bisa kita ambil itu apa sih? Kesimpulan yang bisa kita ambil, PT Wijaya Karya atau PT Wika telah menunjukkan komitmen kuat dan progresif dalam perjalanan keberlanjutan dari tahun 2002 hingga 2004. Upaya mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam seluruh aspek operasional berhasil meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi, serta menjaga keanekaragaman hayati. Namun, upaya tersebut belum cukup meyakinkan pihak penyedia data ESG karena tercatat pada tahun ini atau tahun 2025, PT Wika mendapat nilai 33,5. Nilai tersebut berada pada rentang high risk, di mana perusahaan dinilai memiliki tantangan besar dalam menangani aspek lingkungan, sosial, atau tata kelola. Hal ini membuat pihak penyedia data ESG tidak merekomendasikan untuk investasi jangka panjang berbasis kelanjutan. Terima kasih. Sebelumnya saya mewakili teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf, dan juga saran dan kritik sangat diterima untuk evaluasi presentasi kami.